Oke, selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Pak Bagaimana Dedi. kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terlihat bahagia sekali Pak Eka. Ya, alhamdulillah sedang bahagia selalu. Seperti slogannya Pak Dedi. Oh iya, alhamdulillah. Baru dapat rezeki ya. Banyak rezeki ya. Alhamdulillah. Oke Pak Eka, langsung saja kita akan melakukan pra observasi kelas Ya. dalam coaching supervisi akademiknya. Oke. Jadi langsung saja supaya menghemat waktu. Yang pertama Pak Eka, tujuan pembelajarannya itu apa? Jadi nanti saya akan membuat sebuah proyek. Tujuannya adalah untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dari siswa, yaitu pada aspek kebinekaan global. Kebinekaan global. Ya, sesuai dengan kurikulumnya SD Negeri Sumberwato kan mengangkat tema kebinekaan global. Jadi akan saya angkat itu untuk jadikan proyek P5 anak-anak. Jadi itu akan dijadikan proyek P5 ya, diangkat sesuai dengan kurikulum SD Negeri Sumberwato ya. Iya. Dan kira-kira dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa itu yang dominan apa? Karena saya mengambil P5 dan kebinekaan global, maka tujuan pembelajaran utamanya itu pada area afektif, khususnya adalah pada rasa cinta mereka terhadap budaya yang mereka miliki. Meskipun di pembelajaran ini juga ada area kognitifnya, tetapi pada fokus utamanya adalah saya ingin mengembangkan area efektif siswa tersebut Melalui kegiatan proyek itu nggak? Yeah. Jadi proyeknya itu nanti siswa itu akan diarahkan untuk membuat video yang akan mereka unggah pada media sosial mereka masing-masing. Jadi seperti mengkampanyekan bahwa ini loh budaya saya yang bagus untuk dikampanyekan ke masyarakat luas gitu, lewat media sosial. Berarti termasuk itu nggih, pembelajaran yang kontekstual nggih, Iya. menggunakan teknologi. Iya. Nah, bagus sekali Pak Eka. Kemudian kira-kira untuk mendapatkan supaya maksimal, strategi apa yang dipersiapkan Pak Eka? Untuk strategi yang saya siapkan, yang pertama saya melakukan observasi dulu Pak. Jadi siswanya itu saya tanyai, saya wawancara dulu. Kemudian saya juga mengobservasi lingkungan SD Negeri Sumberwato, bagaimana kondisi budayanya dan kearifan lokal yang ada di situ begitu. Nah, kebetulan di Sumberwato ini kan mereka punya ekstra gamelan. Jadi tepat sekali kalau misalnya gamelan itu saya angkat untuk mereka kenalkan ke masyarakat luas begitu. Nah, untuk mengakomodasi itu saya membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Gamelan. Jadi Gamelan? Ya. Keren sekali namanya. Boleh spesifik dijelaskan kepada saya spesifik aplikasi itu Pak? Kalau aplikasinya itu saya buat berdasarkan gamelan yang asli. Jadi ya walaupun mungkin di Play Store mungkin sudah ada ya aplikasi gamelan-gamelan digital yang sudah disiapkan dari orang-orang yang membuat gitu. Tapi saya mungkin membuat sendiri gitu karena saya lihat anak-anak ketika melihat buatannya gurunya sendiri itu lebih antusias, lebih tertarik gitu. Jadi saya membuat sendiri aplikasi gamelan itu sesuai dengan gamelan yang asli. Jadi saya membuat itu pakai articulate storyline, kemudian saya saya buat rancang itu untuk bisa dimainkan di HP anak-anak masing-masing. Jadi anak-anak menginstal aplikasi tersebut di HP-nya masing-masing. Berarti memainkan alat musik gamelan tetapi menggunakan HP. Boleh saya lebih tahu ide awalnya kenapa punya pemikiran membuat gamelan itu apa? Latar belakangnya yang utama saya melihat anak-anak ini kan sebenarnya mereka ingin berlatih gamelan setiap saat, setiap waktu begitu ya.
Sedangkan kita terbatas, kita punya gamelan saja tidak. Kita gamelan masih ibaratnya diberi bantuan oleh pihak ketiga untuk berlatih gamelan. Makanya saya menggunakan aplikasi itu biar anak-anak itu bisa berlatih di rumah maupun di tempat-tempat yang lain begitu, tidak melulu ketika mereka latihan gamelan di gamelan yang asli. Mungkin bisa dikatakan lebih fleksibel nih, Iya. lebih kompatibel bisa Iya. teman-teman. Oke, terima kasih, bagus sekali inovasinya dan juga rencana pembelajarannya. Semoga nanti kita ketemu lagi setelah pelaksanaan pembelajaran ya Pak, Ya, di siap. pasca observasi. Semoga sukses. Terima kasih Pak Eka. Ya, sama-sama Pak Dedi. Oke. Di Sleman kita berkumpul menuju tujuan masa depan di genggaman generasi emas datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. Setiap anak berhak untuk bermimpi tinggi. Dengan semangat kita takkan berhenti. Bersinergi bersama membawa perubahan untuk negeri tercinta Indonesia Jaya. Generasi emas datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. Apa? Ciri khas itu apa? Ya, ya boleh. Generasi emas datang Ciri khas adalah bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. tapi kalau kita lihat di wilayah seluruh Indonesia gitu ya, bandingkan provinsi dengan provinsi atau kabupaten dengan kabupaten mungkin agak banyak berbeda gitu. Atau bahkan mungkin sangat berbeda. Katakanlah kita di Indonesia ini katanya banyak sekali suku dan bangsa. Jadi kalau diurutkan dari Sabang, Di Sleman kita sampai berkumpul guru penggerak menuju sehingga tujuan mereka punya ciri khas masing. angkatan Kalau kita 10 membawa harapan transformasi pendidikan masa depan di apa ciri khasnya di Jaya genggaman. atau Generasi emas datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. Setiap anak berhak untuk bermimpi tinggi. Dengan semangat kita takkan berhenti. dari macam-macam wilayah tidak dikatakan ada yang namanya Sinergi bersama membawa perubahan untuk negeri tercinta
kita Indonesia Jaya. Generasi emas pada datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. Sama dia pakai itulah namanya diri. Generasi emas pada datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang, lebih terang. Gitu. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, aku lu pengen tahu ini. Kalian sudah tahu sejauh mana atau sejauh mana kalian tahu tentang budayaan yang kita maupun Kita yang ada di berkumpul luar, kita bagaimana cara untuk mengenalkan budaya kita kepada orang. Angkatan 10 membawa harapan transformasi pendidikan masa depan di genggaman. Generasi emas pada datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih terang. Setiap anak berhak untuk bermimpi tinggi dengan semangat kita takkan berhenti. Bersinergi bersama membawa perubahan untuk negeri tercinta Indonesia Jaya. Generasi emas pada datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu Pakai HP apa mau pakai laptop? kita satukan langkah Ada laptop? Ada yang punya laptop? menuju Indonesia Pakai laptop apa? yang Nah, lebih ini juga ada punya laptop. Ini masih ada laptop. Oke? Yakin? Nah ya, tadi ini ya, apa namanya? Yang kelompok ini mau bikin masa kelompok ini sudah mari. Kemudian yang pendidikan gemilang dengan cinta dan kelompok ini tadi mau apa? kita Ini ya, oke, silakan berlatih. Yang ini silakan diskusikan kontennya mau seperti apa. Di sketsa dulu, ya, di sketsa dulu di kertas atau gimana. Yang ini silakan berlatih. Terus, ya, selain itu nanti gambarannya video kalian itu akan seperti ini. Jadi bersatuin, masing-masing bikin sendiri. Jadi kamu bikin sendiri, kelompok ini bikin sendiri, kelompok ini bikin sendiri, kelompok ini bukan sendiri. Jadi ada 3 video, ya. Dan masing-masing yang punya media sosial boleh diposting di media sosial. Ya, ini yang mesti punya sendiri, ya. Punya kelompok ini. transformasi Nah nanti gambaran videonya itu akan seperti ini. Ya. generasi emas pada datang Jadi gini, bersama kita gambaran video kalian aku akan tunjukkan beberapa. pendidikan gemilang dengan cinta dan Ya, ilmu ini aku udah tadi ya, sambil
menuju Indonesia yang lebih tenang. Setiap anak berhak untuk bermimpi tinggi. Dengan semangat kita takkan berhenti. Bersinergi bersama membawa perubahan untuk negeri tercinta Indonesia Jaya. Generasi emas Fufaga bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu. Kita satukan menuju Indonesia yang lebih tenang. Dan itu juga yang dilakukan oleh pembawa berita. Pembawa berita mereka ngomong aja karena ada teks hukumannya, ya. Jadi nggak usah bukti, ya. Nah setelah kalian buka dengan seperti itu, baru kemudian kalian tampilkan video setelahnya. Bersama kita bangun pendidikan gemilang Soalnya dengan kotak, cinta ya dan tentang dokternya, tentang apa. kita Ya, oke. satukan langkah menuju Indonesia yang lebih tenang. Lebih tenang. Kalau itu sederhana, Kita berkumpul bergerak itu lebih bagus yang kita lakukan. angkatan 10 membawa harapan Banyak lain yang bagus. masa depan genggaman Durasi kita ada. generasi emas Fufaga datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu. Kita satukan langkah Ini dibuat profesional. Indonesia yang lebih tenang. Setiap anak berhak untuk bermimpi tinggi. Dengan semangat kita takkan berhenti. Bersinergi bersama untuk negeri tercinta Indonesia Jaya.
datang sepuluh membawa harapan transformasi pendidikan masa depan digenggam aman. Generasi emas Fufaga datang bersama kita bangun pendidikan gemilang dengan cinta dan ilmu. Kita satukan langkah menuju Indonesia yang lebih tenang. Setiap anak teman-temannya bisa dibuat kerjanya di sini. Nanti besok Jumat kita sinergi bersama membawa perubahan ya yang lain-lain boleh juga hari Jumat. Indonesia Besok juga kita videokan. Dan yang penting adalah apa ini? Kita buat narasi untuk awal video kan. Nanti yang menjelaskan biar kalian baca. dengan cinta dan ilmu. Baca sampai dulu. Kita satukan langkah menuju Ya, Indonesia terima kasih untuk hari ini kita ketemu lagi hari Jumat. Dan waktu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas Fufaga datang bersama Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Bahagia. Alhamdulillah. Kita akan sebelumnya terima kasih ya menyempatkan waktu kembali Ya. setelah kemarin kita melakukan diskusi pra-observasi dan kali ini kita akan melakukan diskusi pasca observasi yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama Pak Eka, ketika Pak Eka melakukan pembelajaran yang saya observasi dalam coaching supervisi akademik ini, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Pak Eka ketika saat mengajar dan itu menjadi indikator tentang strategi pengembangan yang menjadi perhatian kita ketika kita melakukan pra-observasi yang kita diskusikan. Baik, mungkin untuk pertanyaan itu saya ceritakan dari awal gitu untuk kegiatan saya mengajar. Jadi awal kegiatan saya mengajar kan tujuannya adalah untuk mengembangkan P5 atau profil pelajar Pancasila. Profilnya itu tentang dimensi kebinekaan global, di mana anak-anak dalam dimensi kebinekaan global mereka dituntut untuk menghargai, untuk toleransi, untuk kerjasama, dan mengetahui isu-isu global yang sedang marak atau tren. Gitu. Nah, lewat kegiatan yang saya lakukan di pembelajaran kemarin, saya itu mengajak siswa tidak hanya untuk mengamati saja, tetapi mereka menjadi bagian dari isu-isu global. Contohnya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Jadi mereka memposting video yang mereka buat lewat proyek tersebut lewat media sosial mereka, sehingga secara tidak langsung ketika mereka memposting ke media sosial, mereka sudah jadi bagian budaya global, karena media sosial itu kan jangkauannya sangat luas, bisa sampai ke luar negeri, bahkan tidak hanya di Indonesia, dia tidak terbatas. Jadi itu tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran Pak Eka, di mana ingin mengembangkan, selain mengenalkan, jadi juga ingin ibaratnya mengenalkan dan menjadi anak-anak lebih bangga akan budaya Pancasila. Nah, selain itu Pak, dari proses anak-anak, jadi anak-anak nanti mempunyai ide kreatifnya itu dari mana? Apakah Pak Eka itu memiliki stimulus supaya anak-anak bisa mendapatkan ide kreatifnya? Jadi awalnya saya stimulasi mereka dengan
aplikasi yang saya buat. Jadi saya mengembangkan sebuah aplikasi gamelan digital. Jadi mereka bisa memainkan gamelan itu lewat HP mereka atau lewat gawai yang mereka punya, bisa di laptop yang touchscreen atau yang lainnya. Tapi dalam pembelajaran kemarin saya gunakan HP karena lebih familiar dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, dari stimulus itu mereka membuka aplikasi saya, kemudian bermain dengan aplikasi yang saya buat itu. Dan di dalam aplikasi itu juga terdapat materi-materi pembelajaran tentang keberagaman, tentang toleransi, sehingga mereka dengan secara tidak langsung membaca materi-materi toleransi tersebut dengan membuka aplikasi tersebut. Nah, itu stimulus yang saya berikan ke anak. Dengan adanya stimulus itu, anak-anak kemudian tahu bagaimana menghargai toleransi dan lain-lain. Kemudian setelah mereka mengetahui itu, saya ajak mereka untuk melaksanakan apa yang mereka mengetahui. Gitu. Kalau dalam ajarannya Ki Hajar itu ada teringo, ngerti, ngerasa, selangoni, ditahu, kemudian bisa merasakan, baru dia bisa merasakan. Iya. Pembelajarannya kemarin juga ketika saya mengamati juga anak-anak seperti senang sekali belajar gamelan dari aplikasi yang dibuat oleh guru. Nah, menurut Bapak sendiri, menurut Pak Eka sendiri, dalam pembelajaran kemarin itu kira-kira apa kurang, masih ada kurang tidak dari refleksi dari Pak Eka? Kalau refleksi saya selama mengajar kemarin, mungkin karena kita mengajarnya kemarin berbasis proyek dan dia ada pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, mungkin koordinasinya membutuhkan effort yang lebih, tenaga yang lebih, karena kita mendampingi 3 kelompok yang punya proyek berbeda-beda dan prosesnya belajar mereka pun berbeda-beda. Jadi kita punya effort yang lebih. Kemudian ada sedikit revisi pada modul ajar saya begitu, karena di modul ajar itu kan ada kegiatan yang mereka lakukan di luar aplikasi. Jadi malah jadi tidak terlaksana karena mereka sudah fokus dengan aplikasi tersebut. Ketika saya ajar untuk melakukan kegiatan di luar aplikasi, nanti malah kayaknya terputus nih proses mereka. Jadi saya tidak hanya memutus proses belajar mereka, yang saya lanjutkan mereka dengan aplikasi itu, kemudian saya langsung bentuk kelompok untuk membuat program. Apakah hal yang Bapak utarakan tadi bisa disebut dalam mungkin manajemen waktu atau lebih ke arah perencanaan. Jadi perencanaannya yang kurang mungkin kurang matang gitu ya. Jadi harusnya fokusnya kalau saya menggunakan aplikasi ya sudah fokus di aplikasi itu saja, tidak usah menambah kegiatan lain di luar aplikasi yang akan merusak konsentrasi begitu. Mungkin perencanaan. Karena kemarin strategi pengembangan dan ibaratnya ketika kita diskusikan, jadi kita di pra observasi kan ada area pengembangan yang dicapai gitu. Jadi dari yang bolehkah saya menyampaikan apa yang hasil pengamatan saya ketika observasi? Silakan, Pak. Jadi dari strategi pengembangan dan aspek pengembangan yang tidak dicapai, menurut saya dari media yang Pak Eka buat dan siswa itu asik sehingga mereka itu seperti bermain gitu guys. Kemudian ada hal ketika diminta siswa membuat produk, karena area pengembangan yang kedua kan anak-anak lebih bisa mengaitkan dan memahami tentang kebudayaan nasional untuk membuat produk kan, untuk diposting gitu guys. Jadi ada anak-anak yang saya lihat bingung gitu guys, dia berubah-ubah terus karyanya, kan? Jadi seperti mau tari terus bingung lagi, sebentar lagi berubah lagi mau buat apa gitu guys. Nah, ada yang merencanakan produknya itu seperti tidak punya bayangan. Ini sudah dicoba ternyata agak kesulitan, jadi gampang menyerah begitu seperti kesulitan terus berubah gitu ya. Kesulitan terus berubah gitu. Padahal mungkin dari Pak Eka juga sudah memberikan contoh gitu di video kan banyak. Video kan saya sudah memberikan contoh video-video tentang campaign bagaimana mereka membuat poster, tari juga, tari sederhana saja, kemudian untuk musiknya juga musik yang simple gitu ya. Nah mungkin karena koordinasi dari mereka yang mungkin kurang cocok, sehingga apa yang mereka rencanakan jadi tidak matang gitu.
mungkin ya dari saya itu mungkin dalam masukannya mungkin dalam pembentukan kelompok Pak, supaya kelompoknya itu karena banyak yang punya ide jadi berubah-ubah gitu. Nah, nanti pembentukan kelompoknya di awal mungkin akan lebih menyesuaikan yang satu sisi atau yang memiliki kesamaan rasa gitu. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira setelah melakukan eksplorasi ini apa yang ingin Bapak kembangkan untuk lebih memperbaiki lagi pembelajaran? Kalau untuk memperbaiki lagi pembelajaran, fokus utama saya tadi memperbaiki modul ajar yang saya ingin perbaiki, karena itu jadi motor utama sebagai kita mengajar modul ajar. Kalau modul ajarnya sudah tidak terlalu bagus kan, kita juga mengajarnya agak kesulitan gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu saja saya ingin mengembangkan aplikasinya, karena aplikasi ini ternyata setelah saya coba antusias sekali anak-anak untuk menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nah, kemarin dari anak-anak ada beberapa yang komplain gitu, Pak ini kok di gamelannya nggak ada angkanya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi mereka mau menentukan nada yang satu yang mana itu agak kesulitan gitu ya, walaupun ya akhirnya saya dampingi yang satu yang ini gitu. Tapi itu kan jadi poin yang jadi apa ya, jadi poin utama mereka untuk belajar kan itu, mereka tidak mengetahui angkanya. Jadi ya saya ingin memperbaiki aplikasi saja tentunya, aplikasinya tentunya biar aplikasinya lebih bisa familiar, lebih bisa digunakan oleh anak-anak, dan barangkali besok mungkin bisa dikembangkan di aplikasi itu akan saya sebarluaskan gitu ya, rekanannya mungkin bisa diunduh di Play Store dan lain-lain. Jadi ya bisa juga hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti fintech workshop yang lebih bebas, mungkin dengan aplikasi yang lebih profesional dan lebih peningkat. Oke, dari Pak Eka, dari yang Pak Eka sampaikan untuk rencana ke depan tadi, kira-kira yang paling urgent atau paling utama yang akan Pak Eka lakukan untuk memperbaiki pembelajaran itu apa? Mungkin saya akan lebih fokus ke modul ajar modul itu ya, karena ya dua-duanya saya kira penting gitu. Tapi kalau kita mau gunakan itu dalam kegiatan belajar mengajar, maka modul ajar itu jadi fokus utamanya, karena medianya juga sudah ada begitu ya, meskipun tadi ada minusnya begitu ya. Jadi kalau saya fokuskan dulu, akan saya fokuskan ke perbaikan modul ajar biar perencanaannya matang. Jadi selain dari media dan modul ajar, akan lebih utamanya modul ajar. Kira-kira yang dapat membantu untuk memperbaiki ya, supaya perencanaan dari modul ajar itu lebih matang, kira-kira siapa saja? Kalau untuk memperbaiki modul ajar tentu saja paling penting adalah kolaborasi. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada rekan-rekan di sekolah saya, kepada pembinaan, mungkin kepada kepala sekolah, atau pada yang lebih ahli, bisa mungkin narasumber dari luar, atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang fokus membuat modul ajar yang sistematis, yang bisa dilaksanakan dengan betul. Terus kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan untuk memperbaiki? Saya kira itu sesegera mungkin ya, karena perbaikan modul ajar itu kan saya kira bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk dilaksanakan gitu ya. Kita kolaborasikan juga bisa sewaktu-waktu, kita mungkin di waktu sekolah kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, atau bertanya kepada ahli-ahli yang lain dari luar sekolah ini juga. Kita punya relasi yang banyak. Jadi saya kira kenapa itu penting untuk pertama kali dilaksanakan, karena itu juga paling mudah untuk dilaksanakan. Jadi kita laksanakan yang paling mudah dulu biar semuanya bisa berjalan secara bertahap. Oke, terima kasih Pak Eka. Mungkin ya awalnya bisa melalui berbagi praktik baik di kompol sekolah mungkin apa ya. Oke, terima kasih Pak Eka atas waktunya. Semoga nanti yang kita rencanakan langsung bisa dilaksanakan. Dan sukses terus Bapak Eka.